Oke, selamat malam kawan-kawan. Mudah-mudahan malam ini kawan-kawan diberikan kesehatan. Kemarin saya coba banyak diskusi dengan beberapa rekan terkait hukum tentunya, tentang filsafat juga, tentang pekerjaan. Ternyata masih banyak kelemahan dari kita dalam upaya memahami apa yang terjadi di keseharian kita. Contoh yang kecil adalah ternyata sangat sedikit orang yang memahami tentang norma dan pembagian-pembagian norma yang ada di kita. Kalau kita buka literatur pengertian tentang norma mungkin banyak ya. Kawan-kawan bisa cari di internet, di buku ataupun di hasil kuliah-kuliah umum yang diberikan oleh sarjana-sarjana hukum atau pengajar. Kalau kita bicara tentang norma itu kan sebenarnya dari bahasa Belanda yang tulisannya norm, N-O-R-M, yang pengertian lepasnya seperti ini, bahwa norma ini berupa suatu kaidah-kaidah atau pakem-pakem atau aturan-aturan, bisa disebut aturan-aturan, atau juga bisa kita sebut sebagai suatu tolak ukur. Tolak ukur itu dalam konteks bahwasanya ini ukuran-ukuran yang menjadi norma-norma tersebut. Nah, di Indonesia norma itu, kawan-kawan, kalau saya boleh berikan informasi bahwasanya norma itu di Indonesia ada 4. Yang pertama itu norma kesopanan, terus yang kedua adalah norma kesusilaan, yang berikutnya adalah norma agama, dan yang terakhir adalah norma hukum. Nah, tentunya pengertian keempat norma tersebut itu satu dan yang lainnya itu berbeda. Tapi semuanya kalau kita balikkan ke pengertian awal norma itu berupa aturan-aturan atau kaidah-kaidah atau pakem-pakem atau tolak-tolak ukur dalam konteks bagaimana empat norma ini dijalankan. Kalau kita bicara contohnya itu norma tentang kesopanan, itu bicara tentang kaidah-kaidah tentang perilaku manusia di keseharian yang berupa budaya-budaya di dalam konteks lingkungan-lingkungan tertentu. Terus yang berikutnya adalah norma kesusilaan, itu tentang norma-norma yang berdasarkan hati nurani yang baik. Kesusilaan merupakan pikiran, buah-buah pikir terkait bahwasanya bagaimana manusia itu harus bertindak sebagai manusia yang berbeda dengan hewan tentunya atau makhluk-makhluk lain. Yang berikutnya ada norma agama, tentunya berisi kaidah-kaidah dalam konteks tuntutan dan tuntunan beragama. Itu hubungan private tentunya yang dimiliki oleh manusia. Yang berikutnya norma hukum. Norma hukum itu dia lebih kompleks dan lengkap menurut saya pribadi dalam konteks hubungan antar manusia di Indonesia, karena banyak ciri yang itu membedakan dengan yang lain. Ciri yang pertama ya jelas bahwasanya norma hukum adalah dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa pada batas yurisdiksi. Yurisdiksi itu wilayah-wilayah yang sudah disepakati bahwasanya norma hukum itu berlaku. Dan berikutnya ada sanksi, yang mungkin sedikit berbeda dan dia bersifat tertulis biasanya kalau norma hukum itu. Ada kesamaan dari seluruh norma yang saya ulangi dari awal tadi, bahwasanya norma itu ternyata berisi kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang harus kita hormati dan kita jalankan, yang berupa kesepakatan tentunya. Nah, pemahaman-pemahaman ini ternyata sangat kurang kurang membumi, artinya kurang dipahami oleh seluruh kita sebagai warga negara
di Indonesia ini. Nah, mungkin itu dapat mencerahkan ke kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat tentunya bahwasanya kita harus memahami norma yang ada yang berlaku di Indonesia, pembagian serta sifat dan jenisnya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan malam ini kawan-kawan diberikan kesehatan. Yang sedang bersemangat melakukan sesuatu, lakukan itu. Posisinya tentunya yang berhubungan dengan kebaikan. Jangan patah semangat, tetap berjuang, tetap belajar. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Selamat malam.